Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-kabiratul rabi'atu fi tarki sholati qala Allah ta'ala wa khalaqa min ba'dihim khalqun adau sholata wa tabau syahawati fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila sholih. Imam Al-Zahabi. Terus di sini mendalilkan masalah bahwa tarku sholat, ninggalin sholat bagian dosa besar keempat, yaitu pertama dibuka dengan firman Allah, kalau nggak salah surat Maryam ya. Wa khalaqa min ba'dihi khalqun adha'us shalah gitu ya. Maka akan ada min ba'dihi ya, satu masa dari sesudah kalian, sudah mereka khalqun, satu generasi, satu kaum adha'us sholata, mereka akan menganggap remeh sholat. Jadi kan ini janji Quran suatu saat, suatu masa, ada generasi bahwa banyak orang ngeremehin sholat. Nah, ada isinya apa Pak? Nah, tafsirnya mana tadi ya? Ada tarku total, memang meninggalkan. Ada tadi itu beda lagi, ngerjain sholat tapi udah habis waktu, dikodok gitu ya. Misalnya sholat subuh bareng duha, sholat ya, beda. Ini ancaman orang yang sholat tapi terlambat terus, udah di luar waktu ya. Misalnya sholat maghrib malam ngerjainnya di jamaahmu itu, jamaah apa tahu jamaah tarkib ya, enggak, emang pagi kerja, Johor sibuk, asar sibuk ya, enggak, maghrib jalanan, isya ketiduran, dia kodok gitu ya. Nah banyak Pak orang kayak ini. Tadi ini zaman dulu banyak orang pemahamannya salah, tukang gali sumur, pernah ketemu tinggal gali sumur, dugaan orang kampung dia kan bayang-bayang ya, kalau turun ke sumur pagi nanjat sore, kagak sholat Johor, kagak sholat asar, udah sholat Pak, ngapa? Saya mau ngamalin hadis kodok ya, jadi ntar sholatnya dibarengin semua ya, nggak, mendingan dikit masih dibayar Pak ya. Itu masuk kepada taji itu hadis itu, nas Quran itu adha'us sholat, terus wa taba'us syahawat ya. Mereka kenapa sampai menganggap remeh sholat? Karena mereka ngikutin syahwat. Syahwat itu apa Pak? Nafsu, kepengenan dia apa, urusan dunia berarti ya. Di sini syahwat, di sini ya, memang saya emang banyak pengenan ya. Pengenan banyak, kemampuan orang yang ada waktu begini ya, enggak kita cuma saya ya ya. Jadi waktu syahwat wa tuhibbuna ma la hubban jamma gitu ya. Manusia itu sifatnya tuhibbunal mal, mereka tuh senang sama mal, harta, hubban jamma, kumpulin gitu ya, harta tuh sampai lupa sholat, lupa ngaji ya. Makanya Pak, mana saya ngaji tabika, orang dulu katanya pengen hasil kerjanya itu dimakan orang-orang takwa doang gitu ya. Jadi bisa kerja nih, pengen itu di rezeki dia tuh yang makan orang takwa kalau hasil gitu ya. Tiap bulan beras karung saya gitu ya, jamaah ngaji ya gitu ya. Itu pengennya gitu Pak, orang dulu tuh gitu, pengen rezekinya hasil dia kerja itu dimakannya orang-orang soleh gitu. Masya Allah, kita kan buat 17 Agustus habis-habisan buat sponsor bola sponsor bakmi, buat sponsor ngaji moga gitu ya. Masya Allah ya. Nah itu ya, orang-orang dulu kayak itu Pak sifatnya, pengusaha-pengusaha zaman dulu ya. Abu Hanifah pengusaha Pak, tukang material ya, ayah ya Abu Hanifah tuh. Masya Allah, lama dulu pada kerja tetap ya. Banyak julukan-julukannya itu dari usahanya. Kayak Az-Zahabi ini kan bapaknya tukang emas, pengarang kitab ini orang kaya, bapaknya tukang emas, tukang bikin emas gitu ya. Masya Allah
Ustaz akhir zaman mah gimana ya, susah usaha gitu ya, masya Allah. Terus watabu syawat pas pasaufa yalqauna goya, pasaufa maka saufa itu kan dalam bahasa Arab lama, beda mesin. Saya kulu akan berkata, saufa akan juga, tapi akannya lama. Biasanya kalau pakai kata saufa dalam bahasa Arab itu akhirat. Kala saya lamun, kalau saya lamun mesin. Jangan begitu, saya lamun nanti kamu tahu gitu ya. Saya lamun nanti masih dunia. Saufa tak lamun, kalau pakai saufa nanti juga lu yakin di akhirat gitu. Berarti kalau pakai saufa mana sama apa? Sin mananya akan, saufa mananya juga akan, tapi saufa itu nanti. Berarti kalau pas saufa ya kau goya, berarti nanti di akhirat. Nanti orang-orang yang punya sifat nganggap remeh sholat, ya kau nahu goya, mereka akan menemui, akan ada di goya, dilempar di goya atau ketemu goya. Apa goya? Koya, bos itu kok koya. Koya itu bahasa Arab. Banyak bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Nanti tafsirnya goya itu suatu jurang di jahanam, buknya busuk, bener nggak koya? Berarti goya, koi emang kalau kadang-kadang kebalik kalau Indonesia tuh kadang-kadang kap jadi go, kohwa jadi gohwa orang kita mah, go, gami komis jadi gamis, berarti goya jadi koya. Karena orang kita suka dibalik-balik gitu ya, kok jadi jin jadi kok gitu ya. Goya, ada yang mengatakan bahwa goya itu kesesatan, banyak yang tafsir di depan. Asal ya kau goya terus illa man taba wa amila illa man taba wa amana wa amila sholihah gitu. Nah, terkecuali ada di sini Pak istisna. Kalau istisna itu mengecualikan, walaupun kamu dulunya suka nggak sholat, yang ngabaikan sholat zaman jahiliyah, illa man taba, ya kalau dia tobat gimana? Wa amana, dan dia iman. Tobat dulu Pak ya, dengan tobat iman naik. Wa amila, setelah dia tobat iman naik, kata Allah wa amila, pasti akan amal. Jadi buah dari iman itu amal nanti ya. Saling mendukunglah, talazum. Amal bisa tingkatkan iman, iman juga bisa kuat jadi dorongan kemudian kita. Karena iman jadi bisa sholat. Iman kok bisa naik gara-gara amal ya. Yang penting iman kuat. Kok dia orang ngaji orang mau kuat. Ya nggak, kadang-kadang al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun gitu ya. Iman yang terus-terusan naik iman para nabi doang Pak. Ya kalau iman kita mah naik turun gitu ya. Kadang-kadang iman lagi malas mah Pak, ya boro-boro ngaji ya, wirid aja males gitu ya. Wirid yang udah rutin pagi petang karena ngawang bang gitu, sholawat biasa malam Jumat, hari Jumat kafir. Kalau lagi iman tuh males banget bawaannya, lemes gitu ya. Lagi bangun malam mah enggak, udah bangun kok buka lagi gitu ya. Itu kalau iman lagi turun gitu ya. Ilaman amanah wa amilah amalan sholih, amalan yang baik-baik ya. Amal tuh Pak sebenarnya perbuatan, bahasa Arab amal itu perbuatan baik, perbuatan buruk namanya amal. Penjat bakul mayit, bakal ngikutin mayit. Nah, tidak kok wahidun yang bisa satu amal, berarti ngikutin kita tuh nanti selamati amal apa? Amal baik, amal buruk, pernah ngikutin gitu ya. Jadi bukan amal tuh berarti amal soleh doang. Yang namanya amal itu perbuatan, bahasa kita memang baik atau buruk, bahasanya amal gitu ya. Nah, cuma identiknya amal itu kotak amal, biasa baik. Udah disebut amal udah baik-baik. Kalau bahasa Indonesia mah kayak halal, orang Arab halal baik ya. Cuman nawar baju halal apaan sih halal? Gue mau makan baju apa? Orang di baju halal gitu ya. Bang Ayu gue makan baju apa? Ya. Terus ayat yang kedua satu. Jadi ancaman orang yang sholat tapi dia abaikan, nganggap remeh sholat, itu mentingin bulan dunia, mentingin syahwat. Satu hukumannya goya. Goya tafsir yang kedua.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu laisa ma'na adauha tarakuha bil kulliyati walakin akhiruha an awqatiha. Oh. Nah, ini tafsir Abdullah bin Abbas. Kenapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas itu salah satu empat Abdullah jago fikih yang dikirim ke Yaman. Salah satunya ini Abdullah bin Abbas ya. Abbas itu paman Nabi, berarti Abdullah keponakan sepupu ya. Abdullah itu sepupu sama Nabi karena Abbas itu kan paman Nabi. Abang si Abdullah kan bapaknya bapak Nabi. Nah, abangnya Abbas punya anak Abdullah punya anak Muhammad gitu ya. Nah, Abdullah ini salah satu dalam kitab Iqon ada hadis dijuluki nama Nabi, julukan dia Turjumanul Quran ya. Julukan Abdullah ini Turjumanul Quran. Jadi isi Al-Quran ada di dia semua gitu kayak saking pintarnya Abdullah. Ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abdullah Pak ya, yang disebut fuqaha sahabat ya, fuqaha zaman sahabat. Kata Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan al-dhahu. Nah, katanya di sini kata beliau bahwa ado ini bukan ninggalin seluruhnya gitu, nggak sholat pisan gitu, bukan orang nggak sholat gitu, tapi makna ado di sini sholat tapi udah akhir, udah habis sholat tapi udah habis, subuh kesiangan gitu lah, isya ketiduran, sholat tadi kodok. Terus Waqala Sa'id bin Musayyab Imam Mutabi'in rahimahullah huwa ala yusalli al-zuhra hatta ya'ti al-asr wala yusalli al-asr ila al-maghrib wala yusalli al-maghrib ila al-isya'i wala yusalli al-isya'i ila al-fajr wala yusalli al-fajr ila tulu'i syamsi faman mata wa huwa musirrun ala hadhil halati wa lam yatub wa'adahu Allahu fiha bagian wa huwa wadin bi jahannam. Kata tafsir siapa tadi? Sa'id bin Musayyab ini imamnya tabi'in. Imam tabi'in Pak. Jadi kan tabi'in itu orang yang gak ngalamin sahabat namanya tabi'in. Mereka hidup sama sahabat tapi gak hidup sama Nabi, namanya tabi'in. Nah, imamnya para tabi'in ini namanya Sa'id. Semua tabi'in dari kalangan tabi'in kan seperti Abu Hanifah juga pangkatnya tabi'in ya. Dia ngalamin zaman sahabat gitu ya, Abu Hanifah ini. Nah, imamnya tabi'in Sa'id bin Musayyab ini berkata bahwa apa tadi ya? Oh, dia sholat tapi ditunda-tunda mulu gitu. Masa duhur tarah tanggung sholat di jam 3 gitu, atas 3 kan. Kata saya mah kalau Abdullah bin Abbas mah udah habis waktu. Abdullah bin Abbas mah udah habis waktu. Kalau kata Sa'id bin Musayyab mah tafsirnya itu katanya masih ada waktu tapi diakhirin terus, dibelakangin. Boleh Pak memang kita sholat jam 2? Boleh, yang penting azam ya, kayak kita azam di hati. Yang penting jangan sampai waktu tahrim lah ya. Waktu tahrim itu apa? Sepotong masih waktu 2 rakaat lagi udah di luar waktu ya. Itu kemudian kata Sa'id bin Musayyab, tafsir goyah di sini wadid fi jahannam tadi ya. Nah, dia menafsirkan bahwa arti goyah itu wadid, suatu jurang di jahannam yang ada di jahanam. Jadi jahanam itu kan banyak pila apa ya? Ada pila oil, ada pila yalam, ada pila bulas, banyak Pak pila-pila di jahanam itu. Jadi jahanam panas, tapi dia berlindung tasdaid gitu ya, berlindung kepada Allah. Jangan sampai katanya ada orang masuk ke pila-pila saya gitu. Maksudnya Pak panas tahan cuma lebih dari saya gitu. Kata jahanam ya, mohon nama Allah jangan sampai ada orang yang masuk ke pila-pila yang ada di saya. Jurang gitu ya, maksudnya jurang-jurang pila-pila banyak Pak ya, khusus untuk orang-orang yang dosa besar gitu ya. Nah jadi gitu tafsirnya wadid bi jahannam. Terus ada lagi tafsir ini Ba'idun qa'ruhu fabisun ta'umuhu. Ba'idun dalam banget. Oh ini dalam udah nggak bisa, jahanam dalam jatuhnya aja kan katanya dalam kitab Fatihah Hadisiyah itu 1000 tahun jatuhnya doang Pak. Kita dari sirat itu jatuh ke bawah 1000 tahun gitu.
jatuhnya doang, belum diem. Melayang-melayangnya aja itu ada prototip sama kalali. Prototip itu apa kata Nabi? Ada gaitan pancing sama tombak. Jadi kalau udah jatuh nyangkut pada bedel gitu ya. Jatuh 1000 tahun Pak dia ke dasar kokri, ke dasar jahanam. Nah, itu wajib jurang. Setelah itu kita jatuh 10 tahun misalnya ada dosa lagi kan, karena kita pernah nyanyain sholat nih. Dan ditaruh kita gua di jurang, dilempar kita di jurang goyang namanya. Terus baunya apa tadi? Hobisu tokmu. Pokoknya busuk banget baunya. Bagaimana dong, udah saya bayangin dah ya, baunya busuk dalam banget, disude goyak, bener koyak. Emang busuk ya, koyak. Sekarang spiteng lah bahasanya. Terus Qala ta'ala fi ayatin ukhra wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ay ghafilun anha mutahawiluna biha. Ayat yang kedua, Imam Ghazali mendalili bahwa sholat itu urutan keempat dosa besar. Fawailul lil musallin, ini mau dampak banget ya. Fawailul lil musallin, celaka lil musallin bagi orang yang sholat. Jangan sepotong bacanya, celaka orang yang sholat, bahaya ya. Makanya bapak jangan sepotong Pak ya, potong orang enak. Tiduran gini gue sepotong orang enak. Yang aku bisa. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Yang gimana sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ingat Pak, dalam bahasa Arab itu pakai an bukan pakai pi. Alladzina hum itu orang-orang mereka an sholat pakai an. Ingat kalau pakai ain, an itu artinya jauh dari, an sholatihim jauh dari sholat. Beda dengan misal gini, alladzina hum fi sholatihim, maka pi di sholatnya. Jangan salah ngerti Pak ya, awas nafsir Quran nih. Alladzina hum an, orang-orang sholatnya itu jauh dari sholat, lupa. Artinya gimana Pak? Berarti bukan lagi sholat. Ingat, nafsirin ayat ini bukan lagi sholat. Dia jadi sama sholat udah lewat, sholatnya khusyuk gitu. Misalnya sholatnya maman, waktunya udah lewat jauh. Jangan diartiin orang-orang yang sholatnya orang khusyuk itu celaka. Wah, ini salah ngerti Pak ya. Fawailu, celakalah bagi orang alladzina, yaitu orang-orang yang sholatnya alladzina sholat, lagi sholat lupa. Ya kita gue lupa semua sholatnya ya. Ingat tadi Allahu Akbar doang tuh. Ini nih, apa be ingat? Coba dah, ya itu semua ngerasain pasti ya. Kalau seandainya pakai pi kita kena semua Pak di situ. Masa andainya itu ayat pakai fi sholatihim sahun, di waktu sholatnya mereka lalai, orang ingat gitu ya, bacaan orang ingat atau udah tahiyat dan pas imam terurat udah assalamualaikum ya. Nah itu ya, enggak, itu enggak masuk. Makanya kata fikih mah begini, bapak yang penting ingat lagi Allah Akbar aja dah, lagi Allah Akbar, Allah ingat kan ya. Udah sono lupa bacaan orang ngerti bagaimana sih. Terus assalamualaikum sah gitu ya, nggak masuk kayak ini tuh mah. Jadi an sholat jauh dari sholat, mereka sholat tapi lalai gitu ya. Sholatihim sahun. Alladzina hum, yang kedua sifatnya yurauna, orang yang celaka, orang yang sholat celaka itu kedua yuraun, ada sifat ria yang bab kemarin, ria ya, syirik asgor, ada ria lah gitu ya. Pas lagi sholat bacanya lagi sholat berjamaah mah kencang, enak, lama, baca juga Yasin ya, Al-Baqarah ya enggak, baca apa tuh imam? Surat Fil, panjang banget surat Fil. Besoknya surat agak Al-Baqarah, Fil aja panjang. Ya enggak, kadang-kadang orang tahu artinya begitu Pak. Fil gajah gede banget, Baqarah aja panjang banget, apalagi Fil. Ya enggak. Nah ini ya, jadi sifat kedua masuk kategori ini, sholatnya apa? Roh apa tadi? Ria gitu ya, kayak di alam lah. Hati-hati Pak ya, nih syirik ini tipis banget, susah banget. Coba dah ajar kalau pakai speaker soalnya, gerak speaker selalu lagunya. Hati-hati tuh ya, hati-hati. Berarti di hati ada ria dikit Pak tuh ya.
Jadi kalau ikhlas itu ada orang begitu, ada orang begitu, pakai speaker gitu, pakai speaker gitu, ya sama baik. Masya Allah, makanya hati-hati jadi imam ya. Saya kok kadang-kadang gitu ya. Jadi imam, jadi imam, Masya Allah, giran dia. Kalau jadi imam sholat sendiri, lihat dia kulhu. Kan ini disunahkan mah pada anak. Kalau lagi sendiri kamu sholat yang panjang bacanya. Kalau lagi berjamaah yang pendek, kita balik. Malah ilaku sunnah gitu kadang-kadang Pak. Ilaku sunnah masih pengen dialog orang mulu. Ya, Masya Allah ya, jauh ya. Hati-hati banget syirik asghar ini. Makanya ria itu ria itu seperti halusnya itu seperti enggak kelihatan, itu seperti apa kemarin lapangan apa suara semut nindak gitu, saking orang kedengeran, saking tipisnya gitu ya syirik asghar ini. Nah terus bawail masyarakat tafsir wel terus. Waqala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ladzina hum an sholatihim sahun. Qala huwa ta'khirul waqti ay ta'khiru sholati an waqtiha. Pernah Sa'ad bin Abi Waqqas, ini tafsir ya, ayat ini Pak Al-Qur'an ngeri banget ya kalau nggak tafsir. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini ayat ini an sholatihim sahun itu apa sih? Nah, kata Nabi dijawab, ini orang yang sholat tapi diakhirin gitu, ya diakhirin terus, tinggalan mulu gitu ya. Ini tafsirnya, makanya kalau pakai ilmu nahwu mah orang yang bisa alat mah udah nggak tafsir gua kayak tadi dengan makna an sholat aja udah nggak bakalan meleset gitu, pasti sesuai dengan tafsir kadang-kadang gitu ya. Man ikhtiar tetap walaupun bisa ilmu sastra Arab tetap harus tafsir untuk membuktikan gitu ya. Nah itulah ya tafsirnya. Tahun ini bukan makna lupa dalam sholat, tapi sholat mahusuk tapi diakhirin waktunya gitu ya. 3 sholat jawabnya asar 5:30 gitu ya. Terus Samahum musallina lakinnahum lama tahawanu bihima wa akhbaruha an waqtiha wa ajahum biwailin wa huwa syiddatul ajal. Nah kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi jelasin bahwa wail itu apa tafsirnya. Ada mana wail ini 2, belum dibaca semua ya. Wail ini 1 tafsirnya wadi fi jahannam juga. Wadi fi jahannam. 1 syiddatul adab. Mananya mana wail itu syiddatul adab, siksa yang sangat pedih gitu, yang udah gak bisa dibandingin gitu. Wail ini siksa yang sangat pedih, melebihi daripada siksa-siksa orang yang di neraka yang nggak ninggalin sholat gitu ya. Kedua terus Kila wadun fi jahannam, wadin fi jahannam law suyirat fi jibalul dunya la jabat min syiddati hurihi. tafsir yang kedua kil bahwa mana wail ini wadin fi jahannam, jurang lagi bebas ya. Jadi ada tadi jurang goyah, namanya sekarang jurang goyah. Udah 2. Lau sirot, seandainya berjalankan gunung yang terbuat dari batu, ditaruh di jurang well tempat orang yang lalai sholat itu, pasti lagabat gitu. Pasti gunung itu akan jadi cair gitu ya, saking apa panasnya jurang well. Seandainya gunung kan gunung batu ditaruh di situ aja jadi cair, apalagi kita gitu bandingannya. Masya Allah ya. Terus gitu kan, Wa huwa maskanun man yatahawanu bi sholati wa yuakhiruha an waqtiha illa yatuba ila Allah ta'ala. itu katanya wel itu maskanun, suatu tempat yang disediakan untuk orang yang sholat tapi diakhirin gitu ya. Masya Allah ya, tiba ya. Kalau misalnya makanya ya kalau mendengar adzan bersiap-siap dah gitu ya, yang pengen selamat mah gitu aja ya. Nah, terus Ila ayatuba ila Allah ta'ala wa yandamu ala ma farata. ila ayatuba, sampai dia tobat. Kalau tobat mah tetap ya pernah kita kayak gitu, kita tobat ini maafin Pak ya. Ila ayatuba wa nadima, dia nyesel gitu, ngenes itu dengan kejahilan dia yang masa lalu. Ya udah Pak, nggak bakalan lah ya, walaupun kita dulu gitu kita tobat terus kita nyesel,
kebakalan kita berada di jurang goyah atau jurang pel tadi ya. Terus Allah Ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ayat yang ketiga tentang masalah ancaman orang yang ninggalin sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, hai orang-orang yang beriman, berarti kita ya. Ingat kalau kata-kata dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina, hai orang-orang beriman itu berarti ayat ini diturunkan Nabi udah hijrah gitu ya. Nabi setiap ayat yang Nabi turun setelah hijrah pakai ayat ya amanu. Kalau masih Nabi belum hijrah maka ya Yohanes biasanya kayak jadi amat kan kayak sosial dulu karena Nabi masih di belum pindah. Walaupun Nabi lagi di Mekah turun ayat, tapi Nabi udah hijrah tetap disebut ayat Madaniyah gitu ya. Walaupun Nabi di Madinah, lagi di Madinah misalnya, tapi Nabi turun ayat tuh, tapi Nabi belum hijrah tetap disebut Makiyah tetap ya. Bukan Madaniyah itu ayat yang turun Nabi di Madinah, Makiyah ayat turun Nabi waktu di Mekah, salah ya disebut ini ayatnya berarti ya orang yang beriman la tulhikum, jangan sampai melalaikan kepada kalian la tulhikum amwalukum, satu harta, wala auladukum, anak, an dzikrillah, daripada sholat. Kemarin saya bahas mana dzikrillah di sini adalah sholat ya. Ada yang menafsirkan bahwa an dzikrillah di sini artinya khutbah Jumat ya, tapi lebih tepat itu kil yang kemarin yang sahih tafsir an dzikrillah ini adalah mananya sholat kil. Yang kedua mana dzikrillah ini adalah khutbah Jumat. Anti wamayam al-dalika, siapa orang yang sibuk dengan dunia sampai lupa dengan ibadah sholat, faulaika humul khasirun, maka dialah orang yang rugi gitu ya. Rugi banget ya gara-gara dunia. Masya Allah ya, di dunia tuh wajib pak ya, dari dunia itu asbab itu wajib. Tapi jangan sampai melalaikan ibadah gitu ya. Kan ma'asana dina wa dunya ijadka ma'a, kata penyair Arab, enak banget katanya ma'asana dunia dina wa dunya, dunia dan agama kumpul gitu. Alangkah enaknya kalau orang udah kaya rajin ibadah gitu ya. Wa akbahal kufra wal iflasa birojul, aduh jelek banget nasib orang udah kubur iflas lagi bangkrut miskin ya enggak, udah miskin orang sembahyang orang ngaji ya Allah gitu ya, itu paling buruk-buruknya nasib gitu ya enggak. Ya. Terus Al mufassiruna al-muradu bi dzikrillahi fi hadhil ayati as-salatul khamsu. Nah dalam tafsir ini makanya yang penafsiran Imam Adzabi yang menukil dari tafsir bahwa makna dzikrillah sholat 5 waktu termasuk Jumat. Kalau tafsir kemarin kan sholat Jumat. Terus Faman ishtaghala bi malihi fi bai'ihi wa shira'ihi wa ma'isatihi wa zainatihi wa auladihi an sholati fi waqtiha kana minal khasirin. ciri orang rugi sibuk dengan dunia, sibuk ngurusin anak, sibuk dengan pekerjaannya, usahanya, dagangnya, sampai dia lupa, lalai, ketinggalan mulu sholat, lambat mulu gitu kayak sholat mau sholat nih, sholat mau sholat tapi lambat mulu, maka dia tergolong daripada ayat ini. Masya Allah, rugi gitu ya, rugi. Terus Adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min amalihi as-sholatu. hadisnya awal yuhasabu, awal pertama yang dihisab. Hisab itu apa Pak? Dihitung semua amal kita, yang pertama dihisab adalah sholat gitu. Terus Fa in sholat faqad aflaha wa in jaa wa in naqasa faqad khaba wa khasira. kalau sholatnya benar, masa dia telah untung dan beruntung ya, aflaha, sukses, bahagia. Kandainya sholatnya rusak, ya udah khoba wa khasira gitu ya.
rugi dan nyesal selama-lamanya. Itu banyak, Masya Allah. Terus Allah Ta'ala mukbiran an ashabil jahim ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna naqumu ma'al qa'ilin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin wa ma tanfa'uhum syafa'atan syafi'in. Terus Imam Ghazali mengambil ayat yang keempat, hikayat tentang ashabil jahim. Ashabil jahim penduduk neraka jahim. Masalah kakum fi sakor, ini sebenarnya orang kafir ya. Kenapa sih kamu pada berenang di neraka sakor gitu ya? Masalah kakum fi sakor. Ditanya nih sama orang-orang di sorga, orang-orang yang di neraka sakor, kenapa sih kamu pada berenang di neraka sakor? Mengenak apa gitu ya? Qalu, mereka jawab, qalu lam naku minal musallin, dulu saya nggak pernah sholat gitu ya. Lam naku minal walam naku nut'imul miskin, saya nggak pernah mikirin orang miskin gitu ya. Enak dewek deh, saya banyak duit kok, lupa mau ustad gitu ya. Sering miskin ustad pak. Ya holid lagi ya. Walam miskin wa kunna nakhudu ma'al khoidin hatta atanal yakin, sampai datang mati. Ingat pak, kalau dalam bahasa Al-Quran itu kok disebut yakin itu maknanya mati. Karena mati itu yakin orang pak. Makanya bahasa Al-Quran mati itu sering diibaratkan yakin. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin, ibadahlah kepada sampai mati. Kan yakin maknanya. Jadi ini hatta atanal yakin, sampai datang kematian. Semua orang yakin pak mau mati. Orang ada yang ragu, udah siap-siap RT ngumpulin dana. Lambang kematian ya enggak, kain kapan kematian jadi siapin semua. Dia yakin bahwa bakal mati, ya kan antri giliran aja pak kematian, masa gua antrian ya, antrian antar saya antar bapak gitu ya, udah antrian lah. Atan yakin hatta atanal yakin pama tangguh syafa aku syafiin. Gak ada yang bisa bela kita nanti ya, gak ada yang bisa bela kita nanti ya. Sedikit pun gak ada yang bisa nolongin kita ya. Ada lagi ayatnya? Qala Nabi sallallahu al-andu alladzi baina Ya gitu dulu bikinnya panjang banget ya, hampir 3 lembar dosa.